Prabowo Puan bisa, Puan Prabowo pun bisa, atau bisa juga pasangan lain gitu. Bagaimana nasib politik atau karir politik dari Ganjar Pranowo? Apakah akan dicalonkan oleh partai lain kalau PDIP tidak mencalonkan, atau berhenti di simpang lima nih Pak? Pak, Puan Maharani rupanya semakin gencar melakukan safari politik nih. Ya, ya. Dari kantor Nasdem setelah ketemu Surya Paloh, kemudian berlanjut ke Hambalang di kediaman Pak Prabowo, Ketua Umum Gerindra, yang baru saja didaulat oleh Gerindra untuk menjadi Capres 2024. Didahului dengan berkuda, kemudian makan siang, akhirnya ada konferensi pers setelah itu. Bagaimana pendapat Bapak ini? Apakah ini sekedar untuk membuat koalisi? Karena PDIP kan belum koalisi nih Pak. Kemudian apakah benar ini menjawab pertanyaan dari banyak orang atau pengamat lah begitu tentang Pilpres 2024 itu ada capres pasangan Prabowo Puan atau Puan Prabowo? Bagaimana Bapak menanggapinya ini? Yang pasti ketika dua pimpinan partai politik bertemu, pasti pembicaraan soal politik, Pak. Nah, apa yang dibicarakan itu bisa berbagai variabel gitu. Bisa ini adalah kemungkinan kerjasama partai, atau membicarakan tentang kondisi negara kita gitu. Nah, kalau tadi menurut pertanyaan Bapak, apakah ini mengarah kepada pasangan capres-cawapres, apakah nanti Puan Prabowo atau sebaliknya Prabowo Puan, itu bisa saja, kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi masih lama, Pak. Jadi kalau saya tidak salah ingat, parpol itu diharuskan memasukkan nama capres-cawapres yang diusung itu sekitar bulan September 2023. Jadi kira-kira setahun dari sekarang. Nah, kalau kita berpatokan pada kejadian hari ini, itu agak terlalu dini gitu ya, prematur gitu. Tapi kemungkinan selalu ada. Jadi Prabowo Puan bisa, Puan Prabowo pun bisa, atau bisa juga pasangan lain gitu. Tapi yang melibatkan dua partai besar ini gitu. Jadi kembali tadi ke pertanyaan, setelah Mbak Puan melakukan safari politik ke Nasdem, ke Bang Surya Paloh, itu menunjukkan bahwa bahkan sebuah partai sebesar PDIP yang sebenarnya tidak perlu berkoalisi pun itu bisa mengajukan calonnya, tapi mereka tetap berusaha untuk merangkul partai-partai yang lain. Nah, jadi saya pikir safari Mbak Puan ini tidak berhenti di Gerindra, mungkin masih akan berlangsung ke Golkar atau ke PKB gitu ya. Pokoknya ke 7 parpol yang ada di koalisi pemerintahan ini gitu. Supaya tidak ada misperception gitu, tidak ada salah paham gitu. Nah, kemudian ada juga yang bertanya ini, kalau memang benar bahwa ini bukan sekedar untuk koalisi atau kerjasama partai, Ya. kalau jadi misalnya Prabowo Puan atau Puan Prabowo kan begitu ya. Atau pasangan lain. Nah, bagaimana ini yang sudah banyak yang deklarasi segala macam, bahkan grup atau komunitasnya sangat banyak nih Pak, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kan banyak yang mengeluh-elukan dia supaya dia jadi Capres 2024. Ya. Bagaimana nasib politik atau karir politik dari Ganjar Pranowo? Apakah akan dicalonkan oleh partai lain kalau PDIP tidak mencalonkan, atau berhenti di simpang lima nih Pak, di Semarang gitu? Jadi gini Pak, pertanyaan sederhana saya nih, saya balik bertanya ke Bapak, ada nggak satu partai saja di koalisi partai pemerintah ya sekarang ini yang 7 itu, ada nggak satu partai yang berani melawan PDIP? Itu pertanyaan sederhana gitu ya, karena
Eh, Ganjar ini kalau pertanyaannya karir politiknya bagaimana, selama dia patuh pada keputusan partai, patuh pada ketua umum partainya, ya karir politiknya baik-baik saja. Tapi ketika dia melakukan manuver yang kira-kira bertentangan dengan keputusan partai atau bisa menimbulkan kegaduhan di partainya, saya pikir ya selesai gitu. Saya rasa itu gitu. Karena PDI Perjuangan ini kan kompak, Pak. Kompak sekali. Mereka disatukan oleh Mbak Mega ya. Saya salut sama Mbak Mega gitu. Karena saya kira kok salah satu ketua umum partai yang paling berpengalaman, syarat pengalaman itu ya Mbak Mega gitu. Selain Surya Paloh gitu. Kalau yang lain kan cenderung relatif agak lebih muda ya gitu. Jadi Mbak Mega itu sudah teruji oleh waktu. Dan diamnya Mbak Mega, irit bicaranya Mbak Mega itu justru menjadi kekuatan beliau gitu. Nah, jadi kalau saya sarankan ke Ganjar Pranowo gitu ya, ya sebaiknya bermain sesuai dengan aturan partainya gitu. Selama dia masih mau jadi kader partai itu, kalau enggak segera keluar, seperti Mbak Mega pernah bilang, kalau mau ini ya keluar aja gitu. Sekarang berani apa enggak gitu. Jadi jangan orang tuh hatinya ditarik-tarik gitu Pak ya. Jadi karena setahu saya pemimpin sejati itu dilahirkan, bukan dibuat, bukan di-create gitu. Jadi kayak Pak Jokowi itu tidak ada yang meng-create beliau ketika maju menjadi calon wali kota Solo, nggak ada. Ketika menjadi gubernur DKI pun tidak ada create itu, tidak ada itu beliau masuk keluar kampung di daerah DKI supaya jadi gubernur DKI, nggak ada. Ketika beliau maju jadi calon presiden pun 2014 tidak ada deklarasi nggak ada. Sepenuhnya keputusannya ketua umum PDIP. Jadi true leaders are born, not made. Pemimpin sejati itu terlahir, bukan dibikin. Gitu.